Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520. Suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, di video kali ini saya ingin membahas mengenai masalah hutang piutang di mana si debitur lalai atau sama sekali tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang. Dan kemudian video ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari salah satu subscriber yang kemarin memberikan pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Saya dapat surat somasi teguran dari pihak koperasi dengan jumlah utang Rp700.000. Dan kalau tidak dilunasi, saya akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Lalu, saya harus bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke topik utama dalam pembahasan video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, khususnya informasi seputar dunia hukum. Rekan-rekan, dalam kehidupan di masyarakat, utang piutang memang telah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, utang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi keperluan mendesak, namun juga menunjang kegiatan ekonomi, salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun, seringkali kita menemukan kondisi di mana debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Ada juga masalah di mana debitur telat membayar hutangnya, debitur kurang membayarkan, atau hingga tidak dibayarkan utang sama sekali. Rekan-rekan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam-meminjam. Dan kemudian di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi itu dia tadi rekan-rekan definisi dari pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktek pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, banyak terjadi peristiwa di mana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada si kreditur. Dan keadaan tersebut dapat dianggap wan prestasi atau keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu, dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan kemudian lebih lanjut, wan prestasi diatur di dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si berhutang dinyatakan lalai atau cedera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau somasi atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan. Karena wan prestasi dapat terjadi akibat perikatan yang timbul antara si kreditur dan debitur, maka dalam hutang piutang penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan secara perdata. Agar debitur dinyatakan wan prestasi terhadap perjanjian utang piutang, si kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Jika amar putusan pengadilan mengabulkan tuntutan si kreditur, barulah si debitur dapat dinyatakan wan prestasi. Jadi rekan-rekan, menanggapi pertanyaan yang ada di kolom komentar sebagaimana saya sebutkan tadi, saya dapat surat somasi atau teguran dari pihak koperasi dengan jumlah hutang 700.000. Kalau tidak dilunasi, saya akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Terus saya harus bagaimana? Nah, menanggapi pertanyaan tersebut, di sini saya memberikan saran seperti ini. Ada 3 saran yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan ini. Yang pertama, cobalah untuk menanggapi surat somasi atau teguran tersebut. Karena kalau kita
kaji secara hukum, somasi merupakan suatu teguran atau peringatan yang dikirimkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang telah menimbulkan suatu kerugian. Jadi somasi itu merupakan teguran yang dikirimkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada orang yang dianggap sudah merugikan. Dan saran yang kedua yang saya sampaikan dalam video ini adalah cobalah untuk menemui pihak koperasi dan lakukan pembicaraan yang alot, serta utarakan apa yang menjadi kendala bagi Anda sehingga Anda lalai dalam melunasi hutang Anda. Dan kemudian mintalah keringanan waktu atau keringanan cicilan agar Anda tetap sanggup untuk melunasi hutang Anda. Karena apapun ceritanya rekan-rekan, hutang piutang wajib dibayar apapun ceritanya. Dan kemudian terkait seperti yang disampaikannya tadi akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini saya mengasumsikan sebagai pihak kepolisian. Dan perlu diketahui bahwa hutang piutang merupakan perbuatan perdata, bukan merupakan ranah dari pidana. Jadi jika ancaman yang dilakukan itu akan membuat laporan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, saya rasa itu tidak perlu dicemaskan karena memang perjanjian hutang piutang adalah ranah dari perdata dan bukan pidana. Dan kemudian rekan-rekan, jika kita menyimak di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, secara jelas diterangkan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi sangat jelas di situ bahwa hutang piutang itu tidak bisa dipidana karena memang hutang piutang adalah ranah dari perdata bukan pidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh rekan-rekan yang memberikan pertanyaan di kolom komentar tadi, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan kepada rekan-rekan yang lain yang menonton video ini. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan, khususnya wawasan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.